Halo nakama. Sebelumnya kita ketahui bahwa alur cerita manga One Piece ini sudah mencapai tahap perang puncak di Onigashima. Pasukan samurai dan aliansi berulang kali menunjukkan aksinya yang ingin menumbangkan kekaisaran Kaido dan Orochi. Dan di video kali ini, Paradox akan melanjutkan kembali pembahasan pada spoiler sebelumnya, yang dimana kali ini kita akan membahas tuntas isi cerita dari chapter 1050. Tanpa perlu banyak basa-basi, mari langsung saja kita berlayar. Pada chapter 1050 ini berjudul tentang kehormatan. Di sampul chapter kita diperlihatkan dengan kedatangan Ichiji dan Reiju yang telah berhasil masuk ke dalam ruangan bedah milik pasukan Big Mom. Dan kedatangan mereka telah membuat kegaduhan dengan cara melakukan penyerangan terhadap semua dokter bedah yang ada di sana. Namun dalam aksi serangannya tersebut, rupanya Ichiji dan Reiju telah berhasil membebaskan kedua saudaranya yaitu Niji dan Yonji yang sebelumnya telah ditawan. Dan dalam sampul chapter 1050 ini memiliki judul Perjalanan Berdarah Dingin Jermada Basic volume ke-12. Ichiji dan Reiju akhirnya telah tiba. Oke, kita lanjut ke cerita. Pada scene awal kita kembali diperlihatkan oleh keadaan Kaido yang sebelumnya telah berhasil dipukul jatuh oleh pukulan kuat dari Luffy. Dan pukulan yang telah mengenainya tersebut ternyata membuat Kaido tersungkur jatuh hingga menembus ke tanah bagian yang sangat dalam. Sementara kedalaman tanah yang telah dilewati oleh Kaido, dalam scene memperlihatkan dia berada pada posisi kedalaman tanah yang ada magma di dalamnya. Adapun dari gambar scene tersebut, kita juga mendapatkan informasi bahwa Big Mom juga berada di sana dengan mengalami posisi yang sama seperti yang Kaido alami. Dan atas keadaan yang telah dialami oleh keduanya, sangat kecil kemungkinan bagi mereka untuk bisa bertahan hidup dengan terkubur oleh cairan magma yang sangat panas. Akan tetapi jika Kaido dan Big Mom ternyata dapat bertahan oleh keadaan tersebut, ini sangat mengerikan sekali dengan ketahanan tubuh yang telah mereka miliki. Kemudian kembali ke posisi Luffy yang sebelumnya telah berhasil melancarkan pukulan terakhirnya. Di dalam keadaannya tersebut kita juga mengetahui bahwa dia sedang berada dalam keadaan terjatuh dan tak sadarkan diri. Sementara itu Yamato yang telah mengetahui keadaannya, dia pun bergegas dengan cepat menghampiri Luffy sehingga dia pun dapat berhasil menyelamatkannya. Dan Luffy yang telah berhasil diselamatkan oleh Yamato, Shin pun telah memperlihatkan bagaimana keadaan dirinya yang sudah dalam keadaan pingsan. Akan tetapi walaupun begitu, nampaknya Yamato malah dibuat tersenyum bahagia karena Luffy telah berhasil memenangkan pertarungannya. Kebahagiaan yang tengah dirasakan oleh Yamato juga tak lepas dari keterlibatan Momonosuke yang telah berhasil menyelamatkan kejatuhan Pulau Onigashima. Sehingga atas keberhasilan yang telah diraih oleh keduanya, membuat Yamato pun menyampaikan rasa syukurnya di hadapan mereka berdua. Lalu beralih ke tempat ibu kota bunga berada. Rupanya di dalam suasana pesta yang sudah mulai berakhir, para penduduk ibu kota bunga masih dalam keadaan memeriahkannya dengan cara melihat lampion yang telah berhasil mereka terbangkan. Kita pun melihat Otoko dan Tenguyama Hitetsu juga berada di sana. Nampaknya mereka pun sedang dalam keadaan bahagia sama seperti para penduduk ibu kota bunga yang lainnya. Namun dalam suasana bahagianya tersebut, Tenguyama Hitetsu tiba-tiba kembali teringat dan menceritakan pada Otoko saat ayahnya mengorbankan diri untuk negeri Wano. Pengorbanan besar yang telah dilakukannya tersebut pada saat itu, Tuan Yasui rela mengorbankan nyawanya dengan cara berakhir tragis pada eksekusi mati yang telah dilakukan oleh Orochi. Tuan Yasui melakukan hal ini karena dia ingin para samurai yang akan berperang melawan Kaido dan Orochi berjalan dengan baik tanpa hambatan apapun. Sehingga berkat pengorbanan besar yang telah dilakukannya, Tuan Yasui pun berhasil kembali menyusun strategi perang para samurai yang sebelumnya telah diketahui oleh Orochi. Sementara itu kilas balik lain pun terjadi ketika Otoko kembali mengingat masa-masa kebersamaan dengan ayahnya. Pada saat itu, ketika kebersamaannya sedang berlangsung, Tuan Yasui dibuat terkejut oleh keadaan Otoko yang memiliki tingkah berbeda dan selalu tertawa dalam sikapnya. Sementara Tuan Yasui yang menyadari hal itu, dia pun mengetahui bahwa Otoko telah terjangkit dari efek buruk memakan buah iblis Smile. Namun karena keadaan yang tidak dapat berbuat banyak untuk mengembalikan Otoko seperti semula, pada saat itu Tuan Yasui pun akhirnya ikut memakan buah iblis Smile tersebut dengan alasan bahwa dia tidak ingin melihat anaknya menderita sendirian. Kejadian ini memang sangat memilukan untuk para samurai negeri Wano terutama di wilayah kota Ebisu, di mana di dalam keadaan kelaparan yang melanda mereka pada saat itu, membuat para penduduk kota Ebisu harus terpaksa memakan buah iblis Smile agar tetap bertahan hidup. Sehingga akibat dari mengkonsumsi buah iblis tersebut, hampir dari seluruh penduduk kota Ebisu menjadi seperti orang gila yang selalu tertawa dalam keadaan apapun. Akan tetapi kemungkinan saat ini dampak buruk buah tersebut akan segera berakhir oleh Dr. Chopper yang mungkin akan segera dapat menyembuhkannya.
Kesembuhan para penduduk negeri Wano mungkin akan menjadi awal di mana mereka akan membangun kembali negerinya menjadi negeri yang baik seperti sedia kala. Dan atas pengorbanan besar yang dilakukan oleh Tuan Yasui di masa lalu, membuat Otoko pun saat ini menyadari bahwa ayahnya melakukan hal itu demi kebahagiaannya. Sehingga untuk mengenang kembali ayahnya, pada saat ini Otoko telah berhasil menerbangkan sebuah lampion yang bertuliskan wujud terima kasih terhadap ayahnya tersebut. Dan suasana haru pun langsung menyelimuti Otoko beserta dengan Tenguyama Hitetsu yang sedang mengenang kepergian dari Tuan Yasui. Kebahagiaan yang sedang dirasakan oleh mereka juga tak luput dengan kebahagiaan yang sedang dirasakan oleh seluruh penduduk ibu kota bunga saat ini. Lalu Shin beralih ke tempat Nekomamushi yang sedang berada di atap kastil Onigashima. Dan keberadaannya di sana nampaknya dia sedang menyaksikan langit di ibu kota bunga yang tengah dipenuhi oleh sebuah lampion berterbangan. Lalu atas apa yang telah dilihatnya tersebut, Nekomamushi seolah dibuat terharu karena keadaannya saat ini telah mengingatkan pada masa lalu negeri Wano yang begitu damai dan indah. Sementara itu ketika berada di atas atap, Nekomamushi juga telah mendapatkan informasi dari Yamato atas keberhasilan yang telah diraih oleh Luffy dan Momonosuke. Sehingga atas keberhasilan terutama dari pertarungan Luffy, Nekomamushi pun dengan cepat mengumumkannya kepada seluruh pasukan samurai dan aliansinya yang masih melakukan pertarungan. Para samurai dan aliansi pun dibuat sangat bergembira ketika mendengar Luffy telah memenangkan pertarungannya. Kemenangan pertarungan ini adalah suatu hal yang sangat berarti, di mana kebebasan para samurai dan negeri Wano akhirnya telah tercapai. Lalu seiring dengan pertempuran besar yang telah dimenangkannya saat ini, Shin juga memperlihatkan keadaan Nekomamushi dan Inuarashi yang diingatkan oleh masa lalunya ketika pertama kali melakukan pertempuran di negeri Wano. Awal pertempuran mereka terjadi saat itu ketika Nekomamushi dan Inuarashi melakukannya bersama dengan Kozuki Oden. Kejadiannya saat itu memang telah berlalu sangat lama dan terjadi sekitar 20 tahun yang lalu. Akan tetapi Nekomamushi dan Inuarashi saat ini telah dibuat lega dengan kemenangan besar yang telah lama mereka nantikan. Penderitaan negeri Wano pun akan segera berakhir seiring dengan runtuhnya kekaisaran Kaido dan Orochi. Sementara itu Shin juga telah memperlihatkan keberadaan pasukan samurai dan aliansi yang telah mendengar informasi kemenangan tersebut. Mereka adalah Kawamatsu dan Raizo. Lalu di sana juga ada Denjiro yang sedang bersama dengan Hiyori. Lalu di tempat lain ada Kid dan Lau beserta dengan anak buahnya yang sedang berada dalam keadaan yang telah kembali pulih. Sementara itu kita juga melihat Apo yang sedang dalam raut wajah terkejut ketika mendengar Luffy dapat mengalahkan Kaido. Dan kebahagiaan kemenangan juga sedang dirasakan di tempat lain oleh posisi keberadaan Nami, Marco, Otama, dan juga Komaichio. Seolah tak mau ketinggalan, bos Hyogoro beserta pasukan samurainya juga ikut bahagia setelah mendengar informasi kemenangan tersebut. Akan tetapi di sisi lain di tempat Usopp dan Franky berada, dalam suasana bahagia kemenangan yang tengah dirasakan oleh seluruh pasukan samurai dan aliansi, kita malah melihat mereka yang sedang disibukkan oleh orang-orang terluka yang sedang dibawanya. Usopp dan Franky pun seolah dibuat bergegas cepat untuk segera menemui Chopper agar dapat menyelamatkan orang-orang yang dibawanya tersebut. Orang-orang yang dibawanya itu kita pun telah mengetahui sebelumnya bahwa mereka adalah Kinemon, Kiku, dan juga Zoro yang dibuat terluka parah akibat pertarungannya. Dan dalam keadaan yang telah menerima pasien yang begitu banyak, sepertinya Chopper sedang berada dalam keadaan kewalahan ketika harus merawat banyak orang yang sedang terluka parah. Namun dalam keadaan kewalahannya tersebut, bala bantuan medis yang lain pun tiba-tiba berdatangan untuk membantu kesibukan Chopper tersebut. Mereka adalah dokter dari kalangan para Sukumi. Kemudian Shin beralih kembali ke tempat Momonosuke berada. Walau dalam keadaan yang sudah kelelahan, nampaknya Momonosuke saat itu sedang mencoba mengajak Zunisa untuk berbicara. Dan dari pembicaraan yang telah disampaikannya tersebut, Momonosuke mengatakan pada Zunisa bahwa dia tidak akan membuka perbatasan negeri Wano untuk saat ini. Zunisa pun rupanya menanggapi pernyataan Momonosuke tersebut dengan baik, dan dia pun seolah mempercayai dengan apa yang telah diputuskan oleh Momonosuke. Dengan melihat keadaan negerinya yang telah melewati pertempuran besar, kemungkinan saat ini menjadi alasan Momonosuke untuk menunda pembukaan pembatasan negerinya tersebut. Sehingga dalam keadaannya ini, Momonosuke lebih mementingkan memulihkan negerinya terlebih dahulu dibandingkan dengan membuka perbatasan. Namun ketika perbincangannya dengan Zunisa tengah berlangsung, tiba-tiba Momonosuke dihadapkan dengan keadaan sekitarnya yang tiba-tiba bergetar. Dan dalam keadaannya tersebut, Momonosuke pun menyangkal bahwa negeri Wano ini sedang mengalami suatu gempa bumi. Dan Shin pun beralih kembali ke dalam ruangan kastil. Dalam situasi kekalahan yang telah dialami oleh Kaido, rupanya tidak membuat para kroco bawahannya ini menyerah dengan keadaannya tersebut.
Mereka pun malah diposisikan akan mencoba melakukan penyerangan kembali kepada para samurai yang berada di sana. Sementara itu Franky yang telah melihatnya seolah dibuat marah dan sudah diposisikan untuk siap menghadapi para kroco yang akan mencoba memberontak. Namun Brook yang telah berada di sampingnya, nampaknya dia pun mencoba menahan Franky agar tidak terbawa emosi atas pemberontakan yang dilakukan oleh para kroco tersebut. Di dalam keadaan genting yang telah membuat para kroco bawahan Kaido ini kembali memberontak, akhirnya situasinya dapat dikendalikan dengan baik oleh kehadiran Yamato yang telah tiba di sana. Dan Yamato pun menghentikannya dengan cara menantang semua para kroco yang akan kembali melanjutkan peperangannya. Lalu atas apa yang telah dilakukan oleh Yamato ini, akhirnya membuat para kroco pun tidak dapat berkutik dan seolah menyerah dengan keadaannya tersebut. Sementara itu Shin pun beralih dengan memperlihatkan keadaan Big Mom dan Kaido yang telah tenggelam dalam cairan magma yang sangat panas. Di dalam keadaannya tersebut, sepertinya Big Mom dan Kaido sedang berada pada ambang kematiannya. Lalu dengan melihat apa yang telah dialami oleh Kaido, seolah ini merupakan karma baginya karena telah merebus Kozuki Oden di masa lalu sampai mati. Kemudian Shin beralih ke tempat tambang penjara Udon berada. Keadaan gempa bumi yang sedang terjadi di negeri Wano rupanya juga telah dirasakan oleh orang-orang yang berada di sana. Babanuki yang merupakan kepala sipir penjara Udon, dia pun dibuat terkejut oleh keadaan gempa bumi yang sedang menimpa sekitarnya. Dan di saat gempa bumi tengah berlangsung, secara tiba-tiba di sekitar lautan dekat penjara Udon telah terjadi sebuah letusan gunung berapi yang sangat hebat. Sehingga akibat letusan gunung berapi tersebut telah membuat seluruh penduduk negeri Wano berada dalam ambang kepanikannya. Sementara itu di dalam wujud naga besarnya, kita diperlihatkan oleh Momonosuke yang tiba-tiba datang menghampiri kerumunan para penduduk ibu kota bunga. Sehingga atas kedatangan naga besar Momonosuke tersebut membuat para penduduk ibu kota bunga pun mengalami ketakutan karena mereka menganggap bahwa Kaido telah datang menghampirinya. Namun untuk menghilangkan ketakutan para penduduk di sana, Momonosuke saat itu mencoba berterus terang bahwa dia bukanlah Kaido yang mereka takutkan. Dan Momonosuke juga memberitahu bahwa Kaido telah pergi seiring dengan letusan gunung api yang sedang terjadi saat ini. Dan atas pernyataan yang telah disampaikan oleh Momonosuke telah membuat para penduduk di ibu kota bunga pun terkejut ketika mendengarnya. Mereka juga dibuat tidak menyangka karena mereka mengetahui bahwa Momonosuke dapat berubah menjadi seekor naga seperti yang Kaido lakukan. Sementara itu di saat para penduduk ibu kota bunga sedang mengalami kebingungan, lambat laun Momonosuke pun berubah kembali ke dalam wujud manusianya. Akan tetapi wujud manusianya yang saat ini masih belum diperlihatkan dengan jelas karena dihalangi oleh sebuah asap kabut yang tengah menyelimutinya. Dan di sisi lain dalam wujud manusianya, Momonosuke juga telah dimunculkan bersama dengan orang-orang misterius yang akan menghampiri penduduk ibu kota bunga. Dari beberapa orang-orang yang misterius ini, mereka begitu terlihat sangat jelas seperti para pasukan Akazaya Nine. Lalu ketika salah satu diperlihatkan dengan jelas, kita diperlihatkan dengan Komurasaki yang saat itu telah membuat heboh para penduduk ketika melihat keberadaannya. Kehebohan ini terjadi dikarenakan para penduduk ibu kota bunga yang mengetahui sebelumnya Komurasaki telah mati terbunuh. Sementara itu di sisi lain Denjiro yang juga ikut diperlihatkan dengan jelas, dia pun muncul di hadapan para penduduk ibu kota bunga. Dan kemunculannya juga telah membuat para penduduk ibu kota bunga terkejut dengan status yang mereka ketahui bahwa Denjiro adalah bos Kyoshiro. Dengan keadaan penampilannya yang berbeda dari sebelumnya, Denjiro saat ini telah menjadi buah bibir para penduduk dan membuat mereka pun mempertanyakan perbedaan dari penampilan sebelumnya. Denjiro rupanya tidak ingin berbicara terlalu panjang untuk menanggapi pernyataan para penduduk ibu kota bunga di sana. Dan sepertinya dia pun lebih ingin menyampaikan sesuatu yang lebih penting dan menyangkut masa depan negeri Wano. Lalu atas informasinya yang ingin disampaikan tersebut, di akhir chapter Denjiro mengatakan bahwa dia ingin memperkenalkan seorang shogun baru untuk negeri Wano Kuni. Meski di akhir chapter tidak dijelaskan siapa yang sebenarnya akan menjadi seorang shogun, namun kita pun telah mengetahuinya siapakah orangnya. Dan dia adalah Momonosuke. Pada chapter 1050 ini seolah mempunyai cerita yang berarah pada ending penutupan arc Wano Kuni, di mana beberapa tujuan cerita telah dicapai dengan baik seiring dengan klimaks pertarungan antara Luffy melawan Kaido. Namun sejujurnya kita masih menantikan untuk harga buronan terupdate setelah Luffy berhasil mengalahkan Kaido. Dan sepertinya ini juga akan menjadi berita yang menggemparkan dunia, di mana nama Luffy akan masuk dalam kategori orang terkuat yang sedang menguasai lautan di era saat ini. Namun untuk informasinya tersebut, kita nantikan saja perihal pembahasannya setelah chapter berikutnya dirilis. Dan nantikan pada pembahasan video selanjutnya. Salam Paradoks.